selamat beribadah kepada saudara-saudari kaum muda remaja yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini melalui radio, video, internet, dan DVD, dimanapun saudara-saudari berada. Kami mengucapkan selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami, saya juga ucapkan selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Allah Tritunggal berhadirat dalam ibadah kita sore hari ini untuk menyucikan kita semua, supaya ibadah kita berkenan kepadanya. Mari untuk mengawali ibadah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 183. Nyanyian rohani nomor 183. Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus dan Roh yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Dari awal kembali, mari kita sama bangkit berdiri. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus dan Roh yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, yang kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Turnya, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Turnya kembali. Dengan hormat, doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Hosana, tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Hosana, Hosana, kita mengangkat tangan. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Sungguh semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu atas kehidupan kami, kaum muda remaja. Engkau tidak menghendaki kami untuk terhilang Tuhan, untuk
terjatuh dan binasa selama-lamanya di padang gurun dunia, Engkau membimbing kami Tuhan masuk kerajaan surga yang kekal lewat ibadah pelayanan kami kepadamu pada sore malam ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan ini Engkau berkarya di tengah-tengah kami semua. Lewat kekuatan firman Roh Kudus dan kasih-Mu, Engkau sedang membentuk hidup kami. Oh Tuhan, mengerjakan hidup kami. Mulai di dunia ini kami berhasil dalam Tuhan, sampai mencapai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan, Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Mereka yang masih di luar kota, luar pulau, karena liburan dan lain, Engkau juga jaga, lindungi, sertai sampai tiba kembali bersama kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Gembala sering mengajarkan kepada kita bahwa bukti nyata kasih Tuhan yang tak berkesudahan ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan lewat pujian dari nyanyian rohani nomor 382. Nyanyian rohani nomor 382. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari kita pujikan pujian ini kembali dengan bangkit berdiri. Ritmenya lebih semangat lagi ya.
berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi yang sang raja, nyanyi bagi yang sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Silakan duduk kembali. Kita angkat kembali satu pujian yang pernah dibawakan oleh Kur Kaum Muda yang berjudul Allah Sanggup. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dari awal kembali. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara percaya? Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali. Kuasa Allah yang tidak berubah hanya kita dapatkan lewat firman pengembalaan yang kita dengarkan di dalam kandang pengembalaan. Mari kita pujikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah Gembalaku.
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang beruntung hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyejukkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang beruntung hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyejukkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam ibadah PUT Sabtu yang lalu, saya beroleh berkat dari firman Tuhan, yaitu kebahagiaan yang surgawi. Kebahagiaan surgawi hanya kita dapatkan di dalam kita tergembala, sehingga kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Tuhan adalah gembalaku, dan yang ingin bersaksi, kami persilakan tempat di depan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang beruntung hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyejukkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyejukkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kurnya sekali lagi. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyejukkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama
dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan panjang masa. Silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih kesempatan saya mau bersaksi kalau untuk pertolongan Tuhan memang ajaib. Pertama, pada saat yang lalu sudah tertunda, belum saya saksikan. Pertama, untuk waktu persekutuan di Surabaya, dalam saat berangkat saya lupa untuk yang paling penting berdoa. Saya waktunya mepet dan akhirnya saya terlambat. Walaupun saya sampai di sana ibadah sudah hampir berakhir, tapi secara online firman mengatakan jangan lupa tetap mengangkat kedua tangan, sehingga itu memberi kekuatan. Walaupun pengalaman yang saya hadapi, misalnya perjalanan jauh, walaupun itu tidak menghasilkan apa-apa, walaupun waktu jam 4 masih sampai Surabaya mungkin jam 6, ternyata jalan tertutup semua, tidak ada satupun celah. Walaupun pinggiran jalan semua tertutup mobil. Akhirnya sampai di Surabaya, saya disadarkan karena semuanya itu hanya bergantung hanya mengangkat kedua tangan. Di hari kedua berkat firman hanya satu, yang paling penting itu hanya jangan lupa untuk berlutut dan menutup pintu. Dan hari terakhir itu pemegang kunci Daud. Itu benar-benar merupakan kekuatan yang tidak pernah terlewatkan. Walaupun jauh pun tidak sebanding dengan apa firman yang saya dapatkan. Dan yang kedua, untuk pulang sangat-sangat benar-benar dalam perjalanan ada permasalahan di mobil. Terutama kalau bengkel sudah bilang itu tidak mungkin bisa jalan karena kopling sudah habis. Sampai di Malang, puji Tuhan masih bisa sampai di Malang pada malam hari. Dan bukan pertolongan sampai di Malang, Tuhan masih menolong saya sampai di Serengat sekitar 100 kilo lagi dan kembali ke Malang. Dan pada hari esoknya, tepat pada saat saya masuk ke bengkel dan mobil itu tidak bisa jalan lagi di depan pintu. Ya, pertolongan Tuhan memang sungguh ajaib. Dan kemarin waktu kebaktian, satu lagi kebaktian pencurahan Roh Kudus, saya mengalami ban saya bocor dan saya tidak punya ban serep dan tidak ada yang bisa kunci-kunci, semua tidak saya bawa. Dan tanpa perlu mencari pertolongan lain, Tuhan menolong melalui tukang pompa di depan. Ternyata walaupun pompa yang tidak sanggup, tapi sanggup untuk mengangkat ban yang besar tanpa perlu dibuka. Sekian, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan bersama. Jika kita sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan dan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian suplemen nomor 55. Suplemen nomor 55, semua baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Buat apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Buat sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku
berarti. Dari awal kembali. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Firman pengembalaan kaum muda yang lalu mengatakan bahwa jika telinga kita baik, taat, dan jika mulut kita baik, jujur, maka Tuhan sanggup melakukan segala-galanya, menjadikan semuanya baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan kembali dalam nyanyian rohani nomor 396. Nyanyian rohani nomor 396, Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di dalam firman pengajaran kita beroleh arti bagaimana kita hidup di dalam tangan Tuhan. Tidak hanya beroleh arti, tapi kita bisa praktek bagaimana hidup di dalam tangan Tuhan dan kita merasakan kasih karunia Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini kembali dan vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Dari awal kembali. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. bersemayam di surga. Aku pun berdiam di dalam setiap hati yang hancur. Aku selalu pegang tanganmu
dan membimbing hidupmu. Setiap saat ku limpahkan kasih karuniaku. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang dagu selalu. Bila kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang dagu selalu. Bila kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita pada puncak ibadah kita, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat firman Tuhan dibukakan, di situ kasih karunia Tuhan dicurahkan semakin melimpah di dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian dari nyanyian tambahan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kornya kembali. Bagi Tuhan. Dengan hormat, pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tak ada yang tak disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita mengangkat tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup memulihkan kami. Firman-Mu sanggup mengangkat kami dari kejatuhan-kejatuhan, kegagalan-kegagalan. Bahkan firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Engkau bukakan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang ada di jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di jalan Suprapto 2 ABC Medan, dan di mana-mana mereka mendengar firman di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan. Tangan berlobang paku menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Kami bahagia dalam Tuhan, kami mengalami jaminan kepastian di dalam tangan-Mu Tuhan. Baik untuk hidup sekarang, hidup masa depan yang baik Tuhan, sampai hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada keraguan sedikit pun dari kami semua. Terima kasih, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Dimanapun kami mendengar firman ini, sampai di luar negeri, kuasa-Mu juga tetap sama untuk mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, jika saudara-saudara pertama kali bersama kami di sini, juga di mana-mana, yang mengikuti siaran langsung radio video internet, kami menyampaikan selamat datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mulai Sabtu ini, kita sudah meninggalkan Lukas pasal 6, kita berada pada Lukas pasal yang ke-7. Mulai Sabtu ini, mulai sekarang, kita sudah meninggalkan Lukas pasal 6, kita berada pada Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Di dalam susunan tabernakel ini menunjuk tentang kolam pembasuhan. Ya, di dalam susunan tabernakel Lukas 7 ayat 1 sampai 35. Lukas 1 sampai 35 ini menunjuk tentang kolam pembasuhan, itu baptisan air atau pembaharuan. Ya, kolam pembasuhan sama dengan baptisan air sama dengan pembaharuan. Itu Lukas 7 1 sampai 35, ya, sampai 35. Puji Tuhan. Kita baca Roma 6 tentang baptisan air dulu.
Ya, kita berdoa jika Tuhan izinkan nanti mungkin bulan 8 bisa diadakan baptisan air. Saudara-saudara yang mau ikut baptisan, mendengarkan firman, yang sudah baptisan mendengarkan firman, dicocokkan juga apakah semua sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat 4. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mati bagi dosa. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi di sini di ayat 2 itu syarat baptisan air yang benar. Syarat baptisan air yang benar yaitu mati terhadap dosa, bertobat. Itu syarat baptisan air yang benar. Mati yaitu mati terhadap dosa, sama dengan bertobat. Stop dosa, mati terhadap dosa, sama dengan bertobat. Kemudian di ayat 4, pelaksanaan baptisan air yang benar. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan. Jadi orang mati harus dikubur. Ya, pelaksanaan baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan. Harus dikuburkan bersama Yesus di dalam air, kemudian keluar dari air, bangkit bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus, bangkit bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru. Hidup baru yaitu hidup dalam kebenaran. Itu hasilnya, hidup baru, hidup dalam kebenaran. Nah, itulah baptisan air yang benar, ya. Pembaharuan. Nah, sekarang kita definisikan, jadi pembaharuan adalah, jadi pembaharuan, baptisan air itu pembaharuan. Jadi pembaharuan adalah mati terhadap dosa atau hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Itu pembaharuan. Jadi pembaharuan adalah mati terhadap hidup yang lama, dosa, hidup lama atau dosa, dan bangkit dalam hidup yang baru. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Sama dengan hidup dari iman. Nah, itu pembaharuan. Ya, sekali lagi, jadi pembaharuan adalah mati terhadap hidup lama atau dosa, harus mati hidup lama itu, dan bangkit dalam hidup yang baru. Sama dengan hidup dalam kebenaran, kebenaran itu iman. Sama dengan hidup dari iman. Hidup dalam kebenaran sama dengan hidup dalam iman atau hidup dari iman. Ini pembaharuan. Ya, matikan dulu hidup lama, baru kita bangkit dalam hidup baru, hidup dalam kebenaran, hidup dari iman atau hidup dalam iman, dari iman. Semoga kita mengerti. Nah, Lukas 7 ini sekarang kita berada pada ayat 1 sampai 10, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, ini terjadi pembaharuan di sini sampai hidup dari iman nanti, ya. Kita lihat Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tak tertolong. Ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Perwira ini maksudnya, ya, layak ditolong. Kenapa? Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Perwira ini bangsa kafir, ya. Mengasihi bangsa Israel, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Oh, banyak berkorban orang. Nah, ini 1 sampai 5 dulu. Ayat 1 sampai 5. Ini tentang seorang perwira, ya. Jadi Yesus
menyembuhkan hamba seorang perwira di kamu. Seorang perwira ini adalah bangsa kafir. Perwira Romawi, ya, bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Jadi seorang perwira adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Keadaan perwira atau bangsa kafir yaitu keadaan perwira atau bangsa kafir yaitu kedudukannya tinggi. Perwira itu tinggi, sudah tinggi. Soalnya kalau di tentara Indonesia tinggi, sudah perwira itu tinggi. Soalnya ini kedudukan tinggi, punya kedudukan tinggi, perwira. Kemudian soalnya banyak jasanya, kedudukannya tinggi, punya kedudukan tinggi, banyak jasanya. Kemudian dia mengasihi orang Israel dan berkorban untuk pembangunan rumah Allah, bait Allah. Nah, ini saja, ini bangsa kafir, keadaan perwira atau bangsa kafir yaitu hebat itu, kedudukan tinggi, banyak jasanya. Saja, kemudian mengasihi orang Israel dan berkorban untuk membangun bait Allah. Dan juga luar biasa dia memperhatikan hambanya. Nah, ini hambanya sakit dia yang bingung. Saja, ini jadi sangat memperhatikan orang lain, orang kecil. Oh, hebat ini, betul-betul hebat. Perwira kedudukan tinggi tapi bisa memperhatikan orang kecil. Oh, pasti orang itu baik dia ya. Baik, pasti. Untuk rumah ibadat dia berkorban. Oh, baik ya. Untuk sesama dia memperhatikan. Oh, baik ya. Baik. Dia punya kedudukan tinggi. Oh, hebat dia. Gajinya tinggi, perwira. Kemudian jasanya banyak dan lain sebagainya. Hebat. Tetapi dalam kehebatannya tidak bisa menolong hambanya. Tetap dalam masalah. Tidak bisa. Saja. Jadi tetapi dengan semua kehebatannya bangsa kafir tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini perhatikan. Tetapi dengan segala kehebatannya, kedudukan tinggi, banyak jasanya, memperhatikan, banyak berkorban untuk bait Allah, saja memperhatikan orang baik, suka menolong orang baik, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi dengan semua kehebatannya, bangsa kafir tidak bisa menyelesaikan masalah penyakit, masalah jasmani, apalagi masalah dosa, tidak bisa. Tidak bisa menyelesaikan masalah penyakit jasmani, apalagi masalah dosa, tidak bisa. Sehingga bangsa kafir menderita, sakit itu menderita, hampir mati, menderita. Bangsa kafir tetap dalam penderitaan, bahkan kalau dibiarkan binasa untuk selama-lamanya. Nah, begitu. Soalnya memang ada kehebatan bangsa kafir. Dia kedudukan tinggi dan lain-lain. Soalnya dia memperhatikan bangsa Israel, memperhatikan pembangunan bait Allah, suka berkorban, dia memperhatikan sesama, dia suka menolong, baik. Wah, terkenal dia baik itu, perwira baik itu. Tidak kayak yang lain itu, baik itu. Tetapi bangsa kafir dengan segala kehebatannya tidak bisa menyelesaikan masalah penyakit, masalah jasmani, apalagi masalah dosa. Tidak bisa. Sehingga bangsa kafir tetap dalam penderitaan, bahkan binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini digarisbawahi. Jadi jangan bangga dengan kehebatan, jangan kecewa kalau belum hebat. Ya, kalau tentara, permisi, mungkin masih baru masuk tentara, masih baru kopral. Nah, ini sudah perwira. Jangan putus asa. Ini pelajaran bagi kita. Bangsa kafir jangan bangga kalau ada kehebatan. Tetapi jangan putus asa, jangan kecewa kalau belum hebat. Jangan. Hidup kita bangsa kafir tidak tergantung dari semuanya. Tidak tergantung dari hebat, tidak hebat, tidak. Tidak bergantung dari itu. Ya, semoga kita bisa. Dan juga Tuhan tidak melihat kehebatan. Saja, untuk menolong Tuhan tidak lihat kehebatan. Tapi Tuhan lihat imannya. Saja, Tuhan lihat imannya. Kita baca mulai ayat 6 tadi, Lukas pasal yang ke-7, Lukas pasal 7. Nah, ini tadi bangsa kafir dengan kehebatan tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa menolong sesama, tidak bisa.
binasa, menderita binasa. Jadi jangan merasa bangga dengan kehebatan, tapi jangan kecewa kalau belum hebat. Serahkan semua kepada Tuhan. Kalau hebat, kita serahkan pada Tuhan, mengucap syukur, serahkan pada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dan serahkan padanya. Kalau belum hebat mengucap syukur, serahkan pada Tuhan. Kita berusaha, serahkan pada Tuhan. Ya. Dan di ayat yang ke-6, lalu Yesus pergi bersama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Jadi ayat 6, ayat 7, kemudian ayat 9 dan 10. Saja 6 sampai 10 boleh. Itu kita bisa lihat. Jadi untuk menolong itu Tuhan tidak lihat kehebatan. Oh dia berkorban, wah perlu ditolong. Kalau manusia, oh Tuhan layak dia ditolong. Oh dia kasihan Tuhan, dia sudah banyak nolong. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat iman. Amin. Tuhan lihat iman. Jadi Tuhan juga tidak melihat kehebatan bangsa kafir. Tuhan juga tidak melihat kehebatan bangsa kafir untuk menolong bangsa kafir. Tetapi Tuhan melihat iman. Tuhan melihat. Jadi untuk menolong kita, Tuhan tidak melihat kehebatan. Oh dia hebat, oh dia tidak hebat. Bukan. Tapi Tuhan melihat iman. Tuhan melihat iman. Nah, kalau Tuhan melihat kehebatan, wah kalau yang hebat bisa ditolong, yang tidak hebat tidak ditolong. Katakan hebat itu pandai, yang pandai bisa ditolong, yang tidak pandai, wah tidak ditolong. Enggak. Tuhan tidak melihat kehebatan bangsa kafir untuk menolong bangsa kafir. Tetapi Tuhan melihat iman. Kalau melihat kehebatan tidak adil. Tapi kalau melihat iman, oh, semua bisa dapat iman. Amin. Semua bisa dapat. Adil Tuhan. Tinggal mau atau tidak mau. Dapat iman mau atau tidak mau. Nah ini keadilan Tuhan. Jadi Tuhan melihat iman. Tidak oh IQ-nya tinggi, oh ditolong. IQ-nya rendah, tidak ditolong. Tidak. Tuhan melihat iman. Tuhan melihat iman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Oleh sebab itu, bangsa kafir harus mengalami pembaharuan. Dari kehidupan yang mengandalkan kehebatan, ayo beralih pada kehidupan yang bergantung pada iman sekarang. Tadi baptisan air. Saja pembaharuan itu mati dari manusia lama, bangkit hidup baru, hidup dari iman, hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu bangsa kafir harus mengalami pembaruan sehingga tidak lagi mengandalkan kehebatannya. Tidak lagi mengandalkan kehebatannya. Tetapi harus hidup dari iman. Hidup dari iman. Ayo, mau hebat, mau tidak hebat terserah. Ya memang begitu kita sudah dilahirkan. Kalau kelahiran dari ibu kita ada yang IQ tinggi, ada yang IQ rendah. Ya memang begitu, mau diapakan lagi. Nah, ayo, jangan bergantung pada kehebatan. Tapi bergantung kepada iman. Hidup dari iman. Ya, ini pembaharuan. Kalau dulu kita mengandalkan, wow saya hebat. Wow, ada yang kecewa, saya tidak hebat, malas sudah. Saya tidak hebat, jangan. Sekarang ini harus dibarui. Yang lama mati dari hidup lama, bangkit hidup baru. Yaitu hidup dari iman. Hidup dalam kebenaran. Hidup dari iman. Semoga kita bisa mengerti. Mungkin dilahirkan kaya, jangan orang tuanya kaya. Oh jangan bangga. Mungkin aduh miskin, tidak bisa apa. Jangan kecewa percuma. Jangan. Semua harus dibarui. Yang bergantung pada kehebatan dan lain barui semua. Dirombak semua. Sekarang bangsa kafir harus hidup dari iman. Dari iman. Dari mana iman itu? Roma 10 ayat 17. Roma
Fatsal yang ke-10 ayat 17. Roma 10 ayat 7. Dari mana kita mendapatkan iman? Kita harus hidup dari iman. Dari mana kita mendapatkan iman? Dari mana kita mendapatkan iman yang benar? Saudara, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini saja. Jadi iman yang benar berasal dari mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Kristus itu yang diurapi. Jadi iman yang benar berasal dari mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus. Itu firman pengajaran yang benar. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Dari situ iman. Kita mendengar yang benar, jangan yang tidak benar. Kalau mendengar yang tidak benar, imannya tidak benar. Nanti ajarannya tidak benar, imannya tidak benar. Jadi iman yang benar berasal dari mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus, firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu sama dengan firman pengajaran yang benar. Kalau yang didengar benar, ya benar iman. Kalau yang didengar salah, ya salah imannya. Betul ya? Nah, itu kalau ajarannya salah, salah iman. Jangan sembarang mendengar. Jangan sembarang. Coba di sekolah, gurunya salah ngajar, matematika salah, rumusnya terbalik-balik. Saudara dengar terus, terbalik-balik. Ya, nanti UNAS tidak lulus, biar bagaimanapun tidak lulus. Biar saudara sudah belajar mati-matian karena yang didengar salah, tidak lulus. Mengerti ya? Tidak lulus. Nah, harus yang didengar itu harus benar. Jangan sembarang mendengar firman Tuhan. Apalagi yang khotbah nggak tahu siapa dia itu. Sembarangan aja. Wah. Ini banyak kali di kampus-kampus di mana-mana yang khotbah sembarangan saja. Ya, siapa? Wah, jangan. Nah, kalau tidak benar yang didengar, imannya tidak benar. Imannya racun gitu, malah menjadi racun, mematikan iman. Nah, kalau yang kita dengar tidak benar, ajaran yang tidak benar, bukan menimbulkan iman, mematikan iman, menggoyahkan iman dan mematikan iman. Hati-hati. Yang didengar apa? Hati-hati. Bukan berarti, cuma gereja ini yang benar. Enggak. Tapi hati-hati. Jangan sembarang mendengar firman. Ya, kalau makan, jangan sembarang makan. Kalau racun, mati. Lemah, mati. Kalau mendengar yang salah, ajaran yang salah, yang tidak benar, lama-lama lemah yang benar itu imannya. Lemah, goyah, lemah imannya sampai mati iman. Mematikan iman. Menggoyahkan, melemahkan iman sampai mematikan iman. Semoga kita bisa berdoa ya, Tuhan tolong. Dan Lukas 8 ayat 8 tadi apa yang didengar harus benar. Cara mendengarnya juga sekarang sudah benar. Pengajarannya sudah benar, makanannya benar, cara makannya, cara mendengarnya harus benar juga. Lukas 8:18. Lukas pasal 8. Nah, ini kaum muda perhatikan ini dua hal ini. Ya, bangsa kafir Tuhan lihat bukan kehebatannya, tidak hebat-hebat. Tapi Tuhan lihat imannya. Kita bangsa kafir semua, Tuhan mau lihat iman kita. Loh, dari mana iman itu? Dari mendengar firman yang benar. Ayo, dengar, yang didengar harus benar. Kalau tidak benar, mati iman malah. Tapi cara mendengarnya juga harus, perhatikan ini. Lukas 8, ayat yang ke-18. Lukas pasal 8, ayat yang ke-18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saja, nah ini bangsa kafir harus memperhatikan. Bangsa kafir harus memperhatikan cara mendengar firman pengajaran yang benar. Bangsa kafir harus memperhatikan cara mendengar firman pengajaran. Firmannya sudah benar, cara mendengarnya juga jangan guyon, jangan. Harus memperhatikan cara mendengar firman yang benar sebab saat-saat itulah, saat mendengar firman itu, saat-saat itulah
sangat menentukan apakah kita bisa menerima iman atau bahkan kehilangan iman, kehilangan keselamatan. Saat-saat mendengar firman. Apa diambil, apa ditambahkan? Nah, tadi akan ditambahkan atau diambil daripadamu. Lukas 8 tadi ayat 18. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, ditambah, diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya diambil. Nah, ini saudara-saudara perhatikan ya, kaum muda perhatikan baik-baik. Cara mendengar firman perhatikan baik. Cara mendengar firman. Sebab saat-saat itulah sangat menentukan apakah kita bisa menerima iman atau sebaliknya kehilangan iman. Kehilangan keselamatan selama-lamanya. Binasa selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Perhatikan. Ya. Jangan malah ngomong sendiri. Mungkin ada yang SMS, ada yang ini. Oh jangan. Malah nanti imannya yang sudah ada, saudara datang di kebaktian, datang dalam ibadah, semua punya iman. Semua ada iman, percaya Yesus. Tapi kalau mendengarnya tidak benar, diambil iman itu. Diambil. Ya, bisa kehilangan iman, kehilangan keselamatan, binasa selama-lamanya. Sungguh-sungguh. Ya, firman kaum muda paling 45 menit, 1 jam paling lama. Ya, bertahan. Sungguh-sungguh. Sesudah itu boleh, saudara mau SMS, mau ini silakan. Saat-saat mendengar firman, sungguh-sungguh. Sehingga ini menentukan nasib hidup kita. Sebab Tuhan lihat iman kita. Bangsa kafir bergantung pada iman. Tuhan lihat iman kita. Semoga kita mengerti. Matius 15:24. Supaya kita mengerti. Sebenarnya iman itu hanya untuk bangsa Israel mendengar firman. Tidak boleh kita ini. Nah, tapi kalau sampai boleh malam ini. Oh, itu kemurahan Tuhan sungguh-sungguh. Matius pasal yang ke-15, Injil Matius, pasal yang ke-15, ayat yang Matius 15, ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah ini jelas. Waktu perempuan Kanaan bangsa kafir, anaknya sakit, datang pada Yesus, tolonglah aku, anakku sakit. Loh, aku diutus cuma kepada domba Israel yang hilang. Bukan untuk bangsa kafir, anjing. Di ayat bawahnya, roti untuk anak-anak tidak patut untuk anjing. Kita cuma anjing, bukan domba. Tidak layak makan roti, tidak layak dengar firman. Jadi sebenarnya Yesus datang hanya untuk menolong domba Israel yang hilang. Hanya untuk menolong saja dan menyelamatkan domba Israel yang hilang. Ya, ini saja. Yang hilang. Itu Yesus datang hanya untuk menolong dan menyelamatkan bangsa domba-domba Israel yang hilang lewat pemberitaan firman Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Firman Allah. Saja. Nah, tetapi kalau Yesus memberikan, nah saat itu anjing bisa makan remah-remah roti. Ibu ini menjawab, anjing bisa makan remah-remah roti. Tetapi jika Yesus memberikan kemurahan, kesempatan dan kemurahan kepada bangsa kafir untuk bisa mendengar firman pengajaran yang benar. Tuhan kasih kesempatan. Sebenarnya hanya untuk bangsa Israel. Tetapi Yesus memberikan kesempatan dan kemurahan kepada bangsa kafir untuk bisa mendengar firman pengajaran yang benar. Supaya bangsa kafir bisa menerima iman. Bisa menerima pertolongan, bisa menerima keselamatan. Sebab itu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Cara mendengar firman. Yang didengar, yang benar, pengajaran benar, jangan yang ngawur. Cara mendengarnya sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Di ayat 3 tadi ya. Ke Lukas 7 ayat 3. Nah, perwira ini mendengar tentang Yesus. Nah, sekarang mendengar tentang firman. Mendengar tentang firman. Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, garis bawahi. Nah, ini diberi kesempatan. Saja bangsa kafir diberi kesempatan kemurahan oleh Tuhan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Saja bangsa kafir diberi kesempatan. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta
supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ini ayat 3. Perwira bisa mendengar tentang Yesus sekarang sama dengan mendengar firman pengajaran yang benar sehingga mendapatkan iman yang benar. Pribadi Yesus itu pengajaran yang benar. Saat-saat saudara mendengar firman ini seperti mendengar pribadi Yesus. Waktu itu dia dengar tentang Yesus begini begitu, Yesus datang ada di daerah itu. Nah, sekarang kita mendengar firman pengajaran. Jadi perwira bisa mendengar tentang Yesus, mendengar firman pengajaran benar sehingga mendapatkan iman. Prosesnya bagaimana mendengar firman sampai mendapat iman? Prosesnya mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Prosesnya mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh, jangan tergoda, jangan mau digoda, jangan mau diganggu. Soalnya dengan sungguh-sungguh, jangan saling mengganggu. Perhatikan, soalnya dengan sungguh-sungguh. Soalnya ini mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh sampai mengerti firman pengajaran yang benar. Mengerti firman pengajaran yang benar. Mendengar, mengerti. Saja sampai mengerti di sini. Ngerti. Jadi mendengar, kemudian mengerti di sini, kemudian baru percaya, yakin. Mendengar, mengerti, baru percaya, yakin pada firman pengajaran yang benar. Percaya, yakin pada firman pengajaran yang benar. Maka firman pengajaran benar menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Nah, itu prosesnya. Dulu dia mendengar tentang Yesus, sekarang mendengar firman pengajaran yang benar. Dengan sungguh-sungguh prosesnya, dengan sungguh-sungguh. Sampai mengerti firman pengajaran, oh gitu ya. Sampai percaya, yakin pada firman pengajaran benar, maka firman pengajaran benar menjadi iman di dalam hati. Menerima iman. Menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman dalam hati. Prakteknya, sekarang kalau sudah dapat iman, tadi proses mendapat iman. Ini penting bangsa kafir. Sebab Tuhan lihat iman, bukan lihat kehebatan, lihat iman. Sekarang proses mendapat iman tadi, dengar, ngerti, percaya, yakin dapat. Sekarang praktek. Apa betul ada iman? Betul lah, ada prakteknya. Praktek. Saja ada yang pertama, percaya. Percaya iman kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Prakteknya. Kalau ada iman di dalam hati kita, prakteknya percaya atau iman. Percaya atau iman kepada Yesus, percaya atau iman kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada iman di hati. Saudara, ada iman di hati. Percaya kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu saja. Satu-satunya dia Juru Selamat. Percaya harus yakin. B. Percaya iman kepada korban Kristus. Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Dia harus berkorban di kayu salib. Pertama percaya pribadinya. Dia Tuhan Juru Selamat. Bukan cuma manusia biasa. Orang Israel banyak tidak percaya. Oh, anak tukang kayu dia. Bangsa Israel bilang, wah, anak tukang kayu dia. Dia enggak, bukan itu, bukan Juru Selamat itu, anak tukang kayu. Sampai sekarang banyak yang enggak percaya. Nah, kita bangsa kafir, ayo. Kalau kita bisa dengar firman, menjadi iman di hati, prakteknya percaya kepada Yesus satu-satunya sebagai satu-satunya Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Saja. Kemudian percaya iman B kepada korban Kristus. Dia berkorban di kayu salib. Percaya iman kepada korban Kristus yang bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Hampir mati hambanya. Penyakit yang keras ini. Penyakit jasmani. Hampir mati hambanya ini ya. Hampir mati hambanya. Penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Penyakit dosa yang membinasakan. Bisa menyembuhkan penyakit jasmani yang mustahil, terlebih penyakit dosa yang membinasakan. Penyakit dosa
yang membinasakan. Penyakit dosa yang itu di kayu salib diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, percaya kepada korban Kristus. Di sini dia mengatakan ayat yang ke-7 ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini iman. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Tidak usah datang tuh. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Sepatah kata itu adalah sepatah kata Yesus di kayu salib. Sudah genap, sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus meminum dulu anggur asam bercampur empedu. Kemudian dia berteriak, sudah genap. Ini sepatah kata, sudah genap, sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus meminum anggur asam bercampur empedu dan berseru, sudah genap, sudah selesai. Artinya, Yesus menanggung, meminum itu menanggung segala masalah. Anggur asam bercampur empedu. Menanggung segala masalah, penyakit, dosa-dosa yang membuat bangsa kafir pahit getir hidupnya. Nah, dia berteriak, dia minum anggur asam bercampur empedu, lalu berseru, sudah genap, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya, Yesus menanggung segala masalah, penyakit, dan dosa-dosa yang membuat bangsa kafir pahit getir dan binasa. Pahit getir dan binasa. Saudara, ini menanggung semuanya. Dan menyelesaikan di atas kayu salib. Dan Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Saudara, semoga kita mengerti. Jadi ini imannya orang ini. Bangsa kafir ini, perwira ini. Dia percaya Yesus itu Tuhan, juru selamat. Bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan, juru selamat. Dan dia percaya bahwa Yesus berkorban di kayu salib. Untuk menanggung segala kepahitan, penyakit, pahit getirnya hidup itu. Penyakit, dosa semua. Dan diselesaikan. Sudah selesai. Mampu menyelesaikan. Semuanya Yesus selesai. Di atas kayu. Nah, ini yang disebut iman yang besar. A ditambah B tadi, percaya kepada pribadi Tuhan, percaya kepada korbannya Tuhan. Itu iman yang besar. Bangsa Israel tidak punya iman ini. Banyak yang tidak punya. Bangsa Israel banyak yang tidak punya. Bangsa Israel banyak yang tidak punya. Mereka tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus yang disalib. Oh, Yesus sebagai Tuhan. Oh, tidak percaya. Yesus yang disalib tidak percaya. Tidak percaya. Nah, tapi bangsa kafir bisa percaya. Ini iman yang besar. Disebut di aku berkata di ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman sebesar ini iman yang besar. Percaya pada pribadi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ditambah percaya pada korban Kristus. Itu iman yang besar. Yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Banyak bangsa Israel menolak Yesus. Bangsa kafir kalau sampai percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Percaya pada salib korban Kristus. Menyelesaikan semua dosa masalah. Itu iman yang besar. Iman yang besar. Mengerti saudara? Itu imannya. Semoga kita bisa mengerti. Buktinya. Jadi proses, lihat saya dulu supaya ngerti. Ini pelajaran tentang iman. Yang Tuhan lihat bukan kehebatan, tapi iman. Dari mana iman? Mendengar firman. Prosesnya, dengar, ngerti, percaya, yakin. Kalau sudah ada iman, percaya, yakin pada pengajaran yang benar. Prakteknya apa? Percaya Yesus pribadinya. Dia Tuhan, bukan manusia biasa. Tuhan, Juru Selamat. Percaya pada korbannya. Korban Kristus yang bisa menyelesaikan. Ini iman yang besar. Sekarang buktinya. Nah, kalau kita sudah punya
Iman yang besar buktinya bagaimana? Kalau kita punya iman, bukti percaya atau iman kepada pribadi Yesus dan kepada korban Kristus. Bukti percaya atau iman kepada pribadi Yesus dan korban Kristus. Nah, dia berkata, aku tidak layak. Jadi dia katakan pada, tidak usah datang ke rumah. Aku tidak layak. Di ayat, kita kembali ke Lukas pasal 7, ya, ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata saja, sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Jadi buktinya apa? Kita punya iman, kita percaya iman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kepada korbannya yang bisa menyelesaikan, korban Kristus bisa menyelesaikan segala dosa, segala masalah kita. Buktinya pertama, mengaku tidak layak. Pertama, merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Saya tidak layak. Merasa tidak layak. Sama dengan mengaku dosa. Merasa tidak layak itu sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat dan hidup benar. Nah, ini hidup dari iman. Hidup benar itu hidup dari iman. Buktinya kita punya iman, hidup dari iman. Kita merasa tidak layak. Jadi orang yang percaya Yesus itu, saudaraku, tidak merasa hebat. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada korban Kristus yang menyelesaikan semua masalah kita, dosa kita, masalah bukan kita. Korban Kristus, Yesus dan korban yang menyelesaikan. Maka kita merasa tidak layak, bukan merasa hebat. Oh, saya hebat, saya ini. Oh, saudara hebat, dahsyat. Oh, bukan. Salah itu. Justru kita makin merasa tidak layak. Bukan saya Tuhan. Kehebatan saya sudah perwira. Sudah ini tidak bisa menyelesaikan masalah hamba saja tidak bisa. Apalagi masalahnya sendiri tidak bisa. Apalagi masalah dosa tidak bisa. Merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Saja, yaitu mengaku dosa kepada Tuhan. Malah mengaku banyak kesalahan. Mengaku dosa kepada Tuhan. Sesama salib. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, itu bukti pertama. Bukti kedua, merasa tidak mampu. Dia minta supaya Yesus datang untuk menyembuhkan. Ya, dia sudah bawa ke tabib-tabib tentunya. Dia perwira, dia orang kaya. Saja, dia sudah bawa tabib kemana-mana. Sekarang dia bawa kepada Tuhan. Merasa tidak mampu, tidak bisa dia dengan uangnya, dengan tidak bisa. Merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa tidak mampu. Sama dengan berdoa. Kalau merasa tidak mampu bagaimana? Oh, mau ulangan tidak mampu, oh mau ini tidak mampu. Bagaimana? Berdoa. Amin. Dia meminta kepada sahabat, minta tolong bilang Yesuslah datanglah. Itu sekarang berdoa. Kalau dulu Yesus masih dalam wujud manusia ya, dia katakan ya sama beliaunya mungkin supaya datang ke rumah. Ya, kasihan hambaku, tolong supaya ditolong. Nah, sekarang Yesus sudah bukan dalam wujud manusia, dia imam besar di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana? Tolonglah. Ya, berdoa gitu. Amin, saudara. Nah, itu buktinya iman. Mengaku dosa, mengaku tidak layak, kemudian merasa tidak mampu, berdoa. Sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sekalipun mata tidak melihat Tuhan secara jasmani. Berdoa sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sekalipun mata tidak melihat secara jasmani. Sekarang doa mana Yesus? Haleluya, Yesus mana Yesus? Dulu perwira ini
belum melihat Yesus, cuma mendengar. Belum melihat Yesus. Tapi kuasanya bisa dia rasakan. Amin. Kuasanya bisa dia. Itu iman. Saudara-saudara yang ikut siaran langsung malam ini dimanapun berada, ya, sama. Saudara tidak melihat, apalagi cuma tidak melihat saya. Ya, kita semua tidak melihat Yesus. Tidak melihat saya secara jasmani. Cuma lihat gambarnya. Tapi yang penting adalah pribadi Yesus. Amin. Pribadi. Sama. Kita sama. Saudara yang ada di Jerman, mungkin ada di Korea, di mana, di WR Supratman 4 Surabaya, di Medan, dimanapun. Sama. Sama. Saya, yang penting ini. Kita berdoa, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, kepada Yesus. Sekalipun mata kita tidak melihat Yesus secara jasmani. Nah, ini yang disebut iman yang besar. Hidup benar dan berdoa. Itu iman yang besar. Hidup benar, dan kalau bangsa kafir bisa mempertahankan hidup benar. Tidak mau curang. Menyelesaikan masalah tidak mau curang. Hidup benar ditambah berdoa. Percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Itu sama dengan iman yang besar. Yang tidak dimiliki orang Israel. Orang Israel sudah melihat Yesus. Betul? Sudah melihat Yesus tapi tidak percaya. Kita bangsa kafir hanya mendengar. Tapi percaya. Amin. Itu iman yang besar. Itu iman yang besar. Ayo. Sungguh-sungguh malam ini. Dimanapun kaum muda berada. Yang siaran langsung jangan bergantung pada manusia. Tapi bergantung pada Tuhan. Sekalipun dia tidak kita lihat. Tapi kita percaya. Ini kelebihan bangsa kafir. Bangsa Israel sudah Yesus lahir di situ. Sudah ada dalam wujud manusia. Sudah mengadakan mujizat. Tidak percaya. Kita yang tidak pernah melihat. Hanya mendengar dari firman pengajaran. Alangkah dahsyatnya kalau kita bisa hidup benar, percaya kepadanya. Merasa tidak layak hidup benar, merasa tidak mampu. Percaya, mempercayakan, berdoa kepada dia malam ini. Semoga kita bisa mengerti. Jadi hidup benar ditambah berdoa itu iman yang besar. Iman yang besar. Yakobus 5 ayat 16 sampai. Itu doa orang benar. Hidup benar ditambah berdoa itu sama dengan doa orang benar. Itu iman yang besar. Kuasanya juga besar. Amin. Kuasanya juga besar. Kalau imannya besar, kuasanya besar juga. Kalau ragu-ragu, tidak bisa. Mengerti, saudara? Mengerti ya? Ayo, Yakobus 5. Ini yang disebut doa orang benar. Hidup benar dan berdoa. Itu doa orang benar. Itu iman yang besar. Maka kuasanya juga besar. Yakobus 5. Ayat yang ke-16 sampai 18. Yakobus 5, 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Nah, hambanya sembuh. Doa orang benar, hidup benar ditambah berdoa. Itu doa orang benar. Merasa tidak layak, ngaku dosa, hidup benar. Merasa tidak mampu, ya terserah Tuhan. Hanya percaya. Mempercayakan diri pada Tuhan, berdoa. Itu doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan iman yang besar, maka sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Mujizat terjadi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Paceklik 3 tahun 6 bulan. Itu zaman antikris. Sementara Elia dipelihara oleh Tuhan. Yang lain paceklik. Apa paceklik itu? Kelaparan. Kelaparan. Kering. 3 tahun. Nanti akan terulang di zaman antikris. Kita dipelihara, yang lain kering. So, ya, semoga kita bisa. Jadi hasilnya. Ini doa orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Iman yang besar, doa orang benar itu doa yang dinaikkan dengan iman yang besar, percaya yakin, iman yang besar, menghasilkan kuasa yang besar, besar kuasanya, mujizat terjadi. Yang pertama, mujizat terjadi, kesembuhan, saja, doanya dijawab oleh Tuhan, mujizat terjadi, doanya dijawab oleh Tuhan. Begitu perwira ini minta, Yesus datang, Yesus datang.
Begitu dia bilang, aku tidak layak, tidak usah datang, katakan sepatah kata, Yesus juga katakan sepatah kata, sembuh hambanya. Dijawab oleh Tuhan. Doanya dijawab. Hidup benar, ditambah berdoa, itu doa orang benar, doa dengan iman yang besar itu dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Terjadi mujizat, besar kuasanya, terjadi mujizat. Hasilnya yang pertama, yaitu kesembuhan. Tadi supaya kamu sembuh. Tadi hambanya juga sembuh. Hambanya sembuh. Terjadi kesembuhan. Ya, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sama dengan kesehatan. Kalau sembuh berarti sehat. Kesembuhan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Hampir mati sudah. Sedikit lagi mati sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Kesehatan, sehat. Kesehatan. Sehat kita saja, sehat jasmani, sehat ekonominya sehat, kuliahnya sehat, sekolahnya sehat, sehat semua. Ya. Beres, selesai semua. Beres semua, selesai, sudah selesai, selesai semua. Itu kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan nomor 1. Segala penyakit disembuhkan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita menjadi sehat, jasmani sehat. Ya. Ekonomi sehat, kuliah sehat, sekolah sehat, pekerjaan sehat, semua sehat. Kalau sudah menikah, nikah rumah tangga sehat. Ini kesembuhan. Dan semua beres. Semua beres. Semua selesai pada waktu. Ayo, sungguh-sungguh. Jadi hidup dari iman. Bukan dari kehebatan bangsa kafir, dari iman. Dari iman. Kalau belajar dari perempuan Kanani tadi, bangsa kafir sudah najis, nikahnya hancur, anaknya dirasuk setan, tidak ada hebatnya, juga bisa. Karena dia percaya, iman ditolong juga. Sama. Hebat, tidak hebat, tidak ada masalah. Yang penting malam ini iman. Amin. Ada iman kepada Tuhan. Sudah pasti terjadi mujizat. Kemudian B, tadi Elia berdoa 3,5 tahun tidak hujan. Kuasa perlindungan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Kuasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mulai sekarang, di zaman yang sulit ini, sampai nanti zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ada kuasa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Mulai sekarang di zaman yang sudah sulit ini sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, semoga kita mati. Terakhir buah ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ada buah-buah keubahan hidup. Buah keubahan hidup. Berbuah, berubah. Buah keubahan hidup. Mujizat rohani. Buah keubahan hidup. Mujizat rohani. Mujizat rohani. Keubahan hidup. Ayo, hidup benar berdoa. Banyak berdoa. Nomor 1, kuasa mujizat jasmani. Kuasa kesembuhan. Ini mujizat jasmani. Terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sudah hampir mati, bisa disembuhkan. Mustahil menjadi sehat, kita sehat semuanya, beres semuanya, selesai semuanya. Ini kuasa pertama, mujizat. Kuasa pemeliharaan perlindungan. Jangan takut. Mulai sekarang di zaman sulit ini. Sampai masa depan yang indah, yang baik, tetap dipelihara sampai zaman antikris. Bahkan sampai selamanya. Yang ketiga berbuah. Berbuah. Keubahan hidup. Mujizat rohani. Mulai dari buah bibir. Ibrani 13. Buah bibir yang baik. Buah bibir. Perkataan yang baik. Ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir atau buah bibir. Buah bibir yang memuliakan namanya. Ayo. Buah bibir nomor 1. Itu keubahan hidup dari bibir. Buah bibir. Tidak ada dusta. Berkata benar baik. Buah bibir berkata benar baik. Tidak ada dusta.
hanya untuk memuliakan Tuhan, bersaksi dan menyembah Tuhan. Ini buah bibir. Berkata benar dan baik, tidak ada dusta. Bersaksi, bukan bergosip dan lain, bersaksi. Sampai menyembah kepada Tuhan. Berdoa, menyembah kepada Tuhan. Buah bibir. Kemudian ditambah lagi, dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikian berkenan pada Allah. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Membantu orang lain menjadi berkat bagi orang lain. Baik secara jasmani, secara rohani. Ya, kalau ada teman-teman yang tidak ke gereja, ayo diajak. Tidak ibadah lagi, ayo kita bersaksi, diajak. Menjadi berkat bagi orang lain. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Terutama secara rohani. Kaum muda mungkin belum, saya tidak punya uang deh. Secara rohani terutama. Secara rohani. Ayo. Jiwa-jiwa, mungkin dulu teman sebangku, satu paduan suaranya, kok tidak ada sekarang. Ayo dicari, menjadi berkat. Dia memberi bantuan gitu. Ayo ditarik lagi untuk datang kepada Tuhan. Nah itu buah-buah, berbuah-buah. Kemudian 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan demikian mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Taat dengar-dengar. Taat dengar-dengar. Kepada orang tua di rumah, kepada gembala, kepada orang tua di surga, kepada Tuhan. Taat dengar. Itu buah-buah. Itu berbuah. Itu mujizat rohani berbuah. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Dan akan menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah inilah. Sekali lagi. Yang hebat jangan bangga. Yang tidak hebat jangan putus asa. Tuhan melihat iman. Dan kita menyadari dengan kehebatan kita. Apalagi yang tidak hebat tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan masalah dosa terutama. Hanya menderita dan binasa. Pahit hidup binasa. Tuhan melihat iman malam. Apapun persoalan kita tidak penting. Ya, apapun masalah, apapun dosa, kejatuhan tidak penting. Tuhan lihat iman malam. Iman. Dengar firman, mengerti, percaya, yakin. Prakteknya, ayo praktek. Kita mendengar firman, prakteknya percaya pada pribadi Yesus, percaya pada korbannya. Ya, sepatah kata saja. Tidak bergantung yang lain. Percaya pada pribadi Yesus. Pada korbannya yang mampu menyelesaikan semua. Dokter tidak mampu. Semua tidak mampu. Tetangga tidak mampu. Keluarga tidak mampu menolong kita. Masih ada satu yang sudah disalib itu mampu. Amin. Itu benar. Buktinya. Merasa tidak layak. Akui dosa. Hidup benar. Bertobat. Hidup benar. Merasa tidak mampu. Berdoa. Bertobat dan berdoa. Hidup benar dan berdoa. Itu doa orang benar. Doa dengan iman yang besar. Sangat besar kuasanya. Mujizat terjadi malam. Amin. Mujizat jasmani terjadi. Pemeliharaan terjadi. Masa depan yang indah. Mujizat rohani terjadi. Berbuah-buah kita. Sampai sempurna. Seperti dia. Tuhan memberkati. Ayo berdoa. Kepada Tuhan apa yang menjadi masalah. Kita semua kaum muda. Mungkin masa muda sudah pahit. Getir. Banyak air mata. Sudah menderita. Sudah najis dan lain menuju kebinasaan. Berdoa malam ini. Tuhan akan tolong kita. 49 mujizat itu nyata. Nyanyian tambahan 49. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun kaum muda berada, yuk. Berdoa bersama-sama. Dengan percaya. Iman yang besar. Masalah besar tapi iman besar. Iman lebih besar dari semua. Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat bagimu. Tur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan tundukkan kepala. Ketika dengan tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Ada yang menggunakan waktu. Memang mata tidak melihat dia, tapi kita percaya kuasanya. Kalau ada yang mau maju, satu orang aja tidak apa. Atau berapa yang sangat butuh, yang lain jangan ikut-ikut, yang butuh saja. Ayo, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Berdoa semua. Mungkin untuk dirimu, untuk orang tuamu, untuk siapapun. Ayo berdoa. Haleluya. Oh, haleluya. Untuk orang tua kita yang dalam masalah, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Untuk masa depanmu, untuk pengangkatan, pemulihan. Mungkin najis, mungkin jatuh, kotor. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Dimanapun kau muda berada saat di depan laptop, dimanapun, maju kalau butuh maju. Haleluya. Bukan melihat manusia, melihat Tuhan, percaya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi malam. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Jamah kami semua, Tuhan. Jamah kami semua, Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Biar kami berbuah-buah di hadapan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau dengar seru doa kami. Dengan iman yang besar. Sangat besar kuasanya juga. Terima kasih. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Ayo kita mengelurkan tangan pada Tuhan. Tangan hidup benar. Tangan berdoa kita ulurkan.
percaya yakin kepada Dia. Sebut nama Yesus. Haleluya. 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 Kami tidak bergantung pada apapun Tuhan. Kami bergantung pada Engkau, pada pribadi-Mu, pada korban-Mu Tuhan. Yang sanggup membereskan semuanya Tuhan. Haleluya, sanggup mengadakan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Biarlah kami menjadi kaum muda remaja yang berbuah-buah hari-hari ini Tuhan. Buah bibir yang baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Buah perbuatan benar dan baik. Dan juga Tuhan kami bisa taat dengar-dengaran. Supaya mujizat-Mu betul-betul terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua. Baik di sini Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Baik di Jalan Suprapto Medan. Baik di dalam negeri, luar negeri, dalam siaran langsung semua. Tuhan gembalakan, beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Yang sudah undur Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa kaum muda datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Demikian Tuhan kaum muda Engkau berkati. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Tuhan tolong kira. Dengar keluh kesah mereka, kesulitan Engkau tolong. Buka hutang piutang, tolong semua. Kami serahkan dalam. Dan demikian juga yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi UAS hari-hari ini, lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Menghadapi skripsi, tesis, desertasi, dalam kesulitan-kesulitan, oh Tuhan jamah saat ini. Tuhan mujizat-Mu berlaku Tuhan. Lulus dengan baik semua, namamu dipermuliakan. Dan juga mencari sekolah baru, sampai perguruan tinggi Tuhan Engkau tolong semua. Mujizat-Mu terjadi, lulus dengan baik semua, sesuai kehendak-Mu Engkau tempatkan mereka. Namamu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Inilah kaum muda, kami serahkan dalam tangan. Berikan masa depan yang indah kepada mereka semua. Pergaulan yang baik Tuhan, perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Jangan mereka mengikuti keinginan mata, keinginan daging, tapi sungguh-sungguh di dalam Tuhan hidup benar, hidup suci, berpacaran dengan benar, suci untuk menikah yang suci di dalam Engkau. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kaum muda dalam pelukan tangan-Mu. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, berkati mereka dengan berkat surga. Selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka semua. Pakai mereka untuk kemuliaan nama. Terima kasih banyak permohonan kami. Mujizat terjadi malam ini. Engkau jawab semua Tuhan. Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Malang pada tanggal 19 sampai 21 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Ya, tetap tadi, mari segera. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak percaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik. Kebaktian kita besok pagi jam 7:15. Kebaktian umum di sini, gunakan hari libur datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian Selasa kebaktian doa penyembahan jam 5:15. Kemudian hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15. Dan hari Jumat kebaktian kaum wanita remaja putri jam 5:15. Sabtu kaum muda remaja 5:15 di sini ya. Gunakan hari-hari untuk datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan mengadakan mujizat. Juga di Surabaya, W4 Surabaya besok sore jam 6:kurang 1/4 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Dan Rabu doa penyembahan jam 5:30. Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman-teman semua untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Doa yang berulang tahun tanggal 12 sampai 18 Juli Bapak Andrew Seking dari Sarawak, Malaysia hari ini. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Eka Putra Rizky Agung Nugroho, Surabaya 16 Juli. Dahlia Yulita, Malang 17 Juli. Ripka Kristi Julianova, Malang 18 Juli. Selamat ulang tahun semua, Tuhan memberkati. Juga mohon bantu doa Ibu Erni yang sakit panas dari Riau. Ya baik. Dan Nenek Albita dari Palangkaraya, Nenek Albita, Kur kaum muda, neneknya dipanggil oleh Tuhan, sudah dikemudikan di Palangkaraya. Kita doakan supaya ada penghiburan dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, buat yang berulang tahun, Engkau hari ini, besok dan seterusnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demikian yang sakit, kaum muda jamaah, Ibu Erni juga jamaah, ampuni kami semua. Kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, melayani panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Juga keluarga Albita yang ditinggal oleh neneknya, Tuhan juga beri penghiburan, kekuatan yang dari surga, pertolongan yang dari Tuhan. Semua acara Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur kepada latihan kur kaum muda, Tuhan memberkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok pagi di sini bisa datang, di Surabaya bisa datang. Nama-Mu dipermuliakan. Di Medan juga Tuhan tolong. Di mana-mana semua bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lindungi kami, sertai kami sampai tiba dengan selamat. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.